para kaum muslimin wal muslimat, jamaah peserta najawab yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waliyus sholihin wal mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa sayyidul mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 bulan Rajab 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2025. Alhamdulillah, 2026. Alhamdulillah, untuk tanya jawab kita pada pagi hari ini, kita berada di salah satu lokasi Taman Wisata Alam yang bernama La Doma, Bacu Kiki, Parepare. Baik, pada hari ini suasana tanya jawab agak lebih rileks dari sebelumnya, karena suasana alam yang meminta kita untuk menyesuaikan dengan keadaan yang luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, untuk sesi tanya jawab juga pada pagi hari ini ada tema khususnya, membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Biasa ini saya juga kurang tahu ini, Ustaz. Siapa punya ide ini, Pak? Siapa punya ide ini? Kenapa mengarah ke keluarga? Biasa kalau begitu banyak curhatnya, Ustaz. Kita ini bukan tim curhat, timnya Aib malah. Ya. Baik, seperti biasa pada sesi tanya jawab akan bersama dengan guru kita Al-Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima, yang sampai saat ini masih sebagai pembina bahasa Arab dan mengisi kajian-kajian di tempat yang tersedia. Baik, alhamdulillah, tanpa membuang-buang hal waktu yang kurang efektif, maka sesi tanya jawab kita langsung buka. Semoga dengan sesi tanya jawab ini nantinya diharapkan bisa memberikan solusi bagi kita semua untuk berbuat, untuk beramal sesuai dengan tuntunan syar'i, bukan sesuai dengan keinginan kita. Baik, sebelum saya lempar ke hadirin, mungkin saya bacakan dulu satu pertanyaan. Pertanyaan lewat WhatsApp. Bismillah. Terkait ikuti live streaming di rumah, di saat masih sedang berlangsung streaming, waktu sholat 5 waktu dikumandangkan, mana yang diutamakan? Pergi sholat dulu atau tetap ikut streamingnya? Ya, itu Ustaz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berada di nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan yang pertama ini, saya kira tentang keluarga sakinah,
Iya, iya. Ternyata azan sholat. Keluar ini Pak Kamal ya. Pengantar, Ustaz. Pengantar ya. Baik. Karena yang bertajuk masih ditulis sepertinya warna 11, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk hal ini yang dengar streaming berarti laki-laki Pak Kamal toh? Iya, iya. Itu yang kita yang di sini kasih Ustaz. Yang kita ya, yang ini. Ini yang saya wanti-wanti. Perbaiki sound sebelum berlangsung. Baik. Jadi kita lanjut di pertanyaan tadi. Pertama tentunya yang bertanya yang live streaming tadi adalah laki-laki. Iya, kalau laki-laki berdasarkan pendapat yang kuat adalah sholat berjamaah di masjid baginya wajib. Iya. Sehingga wajib dia tinggalkan live streamingnya dan dia pergi sholat. Dia pergi sholat berjamaah. Iya, ini tentunya di atas, kita bangun di atas pendapat yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Adalah wajib, dan itu pendapat yang benar. Itu adalah pendapat yang kuat, bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib. Iya, sehingga apapun yang kita lakukan, jika tidak ada udzur seperti hujan, iya, atau sakit, maka tentunya laki-laki harus ke masjid apabila adzan telah dikumandangkan dan apabila iqamah telah kumandangkan. Wallahu a'lam. Baik. Baik, kita beralih ke yang hadir. Silakan, siapa yang mau mulai? Soundnya sudah disiapkan. Ya, silakan. Ini mic-nya sound kasih Pak Adnan dulu. Oh ya, betul Pak Adnan. Woi, kacamatanya mantap. Silakan. Ya. Masya Allah. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun semakin mendekati bulan suci semakin banyak acara pernikahan. Sampai 2 hari sebelum bulan puasa, 2 hari sebelum bulan puasa masih ada undangan. Kan dalam Lanjut. Berarti bukan masalah mic-nya itu masalah Pak Adnan ternyata. Sudah diganti masih kecil. Ini gimana ini Pak Adnan? Tunggu dulu. Banyak menikah sebelum Ramadan, kemudian Safar. Sekarang lagi. Ini berapa pertanyaan? Oh, belum. Pernyataan itu. Baik. Iya. Baik. Siap Adnan. Lanjut. Seperti kita sama-sama tahu bahwasanya dalam perjalanan dalam satu bulan bisa tidak berpuasa. Betul. Bagaimana kalau tidak ada puasa? Sengaja Safar supaya tidak berpuasa. Ya. Supaya tidak berpuasa dan iya. Bisa. Saya tahu bisa makan tuh. Yang makan lahir batin. Ya. Mengerti saja. Apa pertanyaannya? Sayangnya, Baik.
Jadi kan alhamdulillah pertama dulu ini Pak Adnan, sebenarnya para ulama membicarakan pernikahan di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan asalnya mubah, asalnya boleh saja. Tapi kalau orang tahu bahwa dia tidak bisa menahan dirinya di Ramadan, jangan menikah di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan. Kalau dia tidak bisa tahan, dia yakin besar bahwa dia bisa mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, jangan menikah. Tunggu setelah Ramadan. Kalau dia yakin bahwa dia tidak bisa tahan. Tapi kalau dia yakin misalnya dia bisa tahan dirinya di siang hari, dan di malam hari baru dia lakukan makan dan minum serta dan lain-lainnya, tidak apa-apa, asalnya mubah. Itu pertama Pak. Artinya tidak bisa kita haramkan menikah gara-gara nanti dia akan jatuh dalam pelanggaran di siang hari di bulan Ramadan. Cuman tidak bisa juga kita bilang bermudahan bahwa silakan menikah, jatuh atau tidak nanti udun. Tidak bisa juga. Dan seorang harus tahu kadar dirinya. Tidak apa-apa dia tunda sedikit jika dia khawatirkan akan berbahaya untuk akhirat. Tidak apa-apa dia tunda sedikit sesuatu yang mubah jika dia tahu, dia yakin kalau perkara itu akan membahayakan akhirat. Kalau perkara itu akan membahayakan akhirat. Dan hal tersebut itu yang disebut dengan warok Pak Adnan. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala katakan warok itu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Warok itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya untuk akhirat tak. Meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan berbahaya untuk akhirat tak. Itu dibilang warok. Jadi kalau kita yakin bahwa menikah di Ramadan atau sebelum Ramadan dikhawatirkan membahayakan akhirat tak, tinggalkan, undur sampai id. Jika dikhawatirkan, ingat perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, jika dikhawatirkan. Tapi artinya jika tidak dikhawatirkan, lakukan, tidak apa-apa. Itu dulu Pak. Karena banyak juga orang yang bertanya hukum nikah di Ramadan atau sebelum Ramadan. Maka ini dulu yang kita jelaskan kepadanya. Yang kedua, gimana kalau ada orang sengaja safar supaya tidak berpuasa dan halal baginya istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Pertama, ini safar maksiat Pak. Safar maksiat. Kenapa kita bilang safar maksiat? Karena dia melakukannya untuk meninggalkan yang wajib. Karena itu pertama, meninggalkan puasa sengaja, tidak ada hajatnya, cuma niatnya supaya tidak puasa. Safar maksiat karena meninggalkan yang wajib. Atau bisa saja dia safar maksiat karena untuk melakukan larangan di siang hari di bulan Ramadan. Safar maksiat. Orang yang melakukan safar maksiat di atas sebagian pendapat para ulama tidak diringankan baginya qasar, tidak diringankan baginya puasa. Jadi kalau safar maksiat itu Pak, tetap puasa. Tidak diringankan kita puasa. Tetap sholat dengan sholat biasa. Tetap. Kan ini maksiat. Seorang dihukumi lawan dari niat. Begitu Pak Adnan. Sudah jelas atau belum? Silakan Pak. Tambah jawaban atau tambah pertanyaan? Oh, baik. Betul. Bolehlah. Tidak ada yang meragukan akan bolehnya. Kan Pak Adnan tadi bilang sengaja. Berlawanan. Baik.
Yang pertama sudah selesai. Sekarang yang Aman itu? Berarti yang kedua tidak ada masalah. Mm-mm. Mm. Mm. Safar. Boleh, kan boleh. Memang diringankan untuk orang musafir tidak berpuasa. Nah, kalau dia tidak berpuasa, halal. Makan, minum, halal. DNR dan lain-lain. Pak nanti harus menton disebutkan. Semua Pak, makan dan minum lahir batin. Iya, makan istri, makan nasi, makan air, semua. Pokoknya tidak ada yang samar. Bisa makan daun, bisa. Oke, halal. ya. Sudah ya? Sudah pada. Biasa. Pak. Baik. Yang selanjutnya, yang bagian mic coba Pak Hasan dulu itu ada Pak Maya belakang dulu supaya kasih Pak Maya. Paksa bertanya Pak Muhayyang. Lupa Sudah kunut. kunut. Baik. Pertama, seharusnya dia tidak sujud sahwi ya. Lupa kunut itu tidak sujud sahwi di dalam madhab, karena menurut madhab dari Syafi'iyah kunut sunnah. Jadi dia tidak sujud sahwi. Sujud sahwi itu meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib. Seharusnya dia tidak sujud sahwi di situ, karena dalam pendapat yang berpendapat akan adanya kunut di subuh, itu mereka berpendapat sunnah, tidak berpendapat wajib. Tidak berpendapat wajib. Jadi seharusnya dia tidak sujud sahwi Pak. Iya seharusnya. Nah, tapi sekarang masalah kita bukan itu. Sekarang dia sujud sahwi. Kemudian kita sebagai makmum sujud sahwi atau tidak? Pertanyaannya, dia sujud sebelum salam atau setelahnya? Kalau sebelumnya harus kita ikut. Bukan karena pendapat kita kunut. Bukan. Karena kita wajib ikut imam dalam masalah ruku dan sujud. Naik turun. Jadi di situ Pak kita ikut. Kecuali dia sujud setelah salam, dan wajib kita ikut. Wallahualam. Yang kedua, ya. Dipastikan palsu itu Pak. Dipastikan palsu. Dan Nabi cuma menukil di Isra Mi'raj, beliau dijemput pakai buruk. Tidak dinukil sayapnya. Tidak, dinukil adalah kecepatan larinya. Iya Pak. Baik. Salaf siapa Pak? Ya. Tidak ada ulama salaf yang bersepakat. Kita bisa, saya alhamdulillah sudah baca terkait dengan hadits Isra Mi'raj Pak. Jadi hadits Isra Mi'raj ini sebenarnya Nabi menukilnya secara berpisah. Nabi menukil secara berpisah. Tapi di sana ada ulama kita dari ulama seperti saya pernah baca di kitab Sirah ala Du'ul Kitab was Sunnah, di atas di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Dia kumpulkan itu semua riwayat yang sahih terkait dengan Isra Mi'raj. Masalah Nabi dijemput dari rumahnya Ummu Hani, kemudian dibawa ke Masjidil Haram, Ka'bah, kemudian dibedah perutnya, kemudian dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam di tempat air yang terbuat dari emas. Semua itu dinukil, dan tidak ada penukilan bahwa beliau dibawa pakai buruk yang sayapnya ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tidak ada Pak, pastikan itu palsu.
Ya, memang saat ini musim peringatan Isra Mi'raj di beberapa tempat di Indonesia pada khususnya. Karena mungkin di Saudi tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Apalagi di Yaman sama. Kecuali di Baju Kiki ada Pak. Ya. Baik, Keras Bapak ya, keras. Ya, keras. Saya bacakan pertanyaan yang masuk lewat kertas. Bismillah. Saya masuk arisan. Terus nama saya naik. Pemegang arisan meminta arisan saya dan saya setuju dengan kesepakatan bulan depan saya dikasih arisan saya. Setelah jangka waktu tersebut, dia datang menemui saya mengatakan bahwa belum bisa diberikan uang arisan saya karena dipakai investasi. Dan meminta waktu 2 bulan. Nah, mirip-mirip ini. Untuk mengembalikan arisan saya. Dan juga mengatakan bahwa bulan depan dia akan bayarkan arisan saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya dibayarkan arisan tersebut. Ditunda pembayaran Ustaz. Baik. Pertama ya, seorang jika berjanji ya dia tepat. Jika berjanji dia tepat. Kemudian sekarang datang waktunya dia tunda. Pertama itu kita bicarakan dulu kenapa dia tunda. Kenapa dia tunda? Karena hal yang paling pokok yang utama adalah kalau dia berjanji dia tepat. Kemudian hal yang kedua, ketika dia datang waktunya, kemudian dia tidak bayar, kita perlu tahu kenapa. Apakah dia mampu bayar kemudian dia undur? Kalau itu keadaannya, maka dia berdosa, dia dolim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul goni dulmun. Seorang mampu bayar, kemudian dia undur, itu dolim. Itu adalah dolim. Dia berdosa. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, memang qadarullah saat datang tanggal bayar, tidak ada sama sekali kemampuan. Kalau ini dia tidak berdosa. Cuman jangan tersinggung kalau orang tagih. Dia harus jelaskan bahwa saya lagi kesusahan. Dan bagi yang menagih, diberikan semangat dan dorongan untuk memberikan waktu, tenggang waktu. Dan untuknya sedekah setiap hari yang dia berikan. Iya, cuman harus diingatkan, jangan sampai karena boleh mengundurnya, kemudian dia bermudahan. Tidak, wajib setelah itu kalau dia dapat kemudahan, dia bayar langsung. Dia bayar langsung. Intinya kalau dia mampu bayar kemudian dia undur, dosa. Dia berdosa. Iya. Wallahualam. Ya, ini terkait dengan pinjam meminjam harus hati-hati. Yang penting orangnya sidik, dipercaya. Sempat ditunda-tunda tapi dibalik di warkop, bayarkan temannya, tidak bayar utangnya. Aduh. Baik. Curhat ini Pak Gamal? Ya, ini sudah mengarah ke keluarga tadi ini, Ustaz. Baik. Iya. Baik, siapa lagi yang silakan. Ya, terima kasih hadir dulu. Ya, karena tempatnya memang agak luas, jangan bersembunyi Pak. Siapa yang pegang mic itu? Oh, ada yang update. Silakan. Waalaikumsalam. Suruh masuk. Suruh saja lewat. Yang lewat saja, berlewat saja. Ya. Tunggu dulu Abu Dayat, sedikit. Pak Kamal mau suruh lewat orang yang Iklan apaan? Silakan lewat dulu. Sambil siapkan pertanyaannya dan minum kopinya. gak usah dilotot ya Abu Dayat. Ya. Enggak, Abu Dayat. Yang dijawab itu hanya ada. Itu kita tidak ikut banyak orang. Kita ikut Nabi.
Dan bukan Jadi hanya yang- kita mendengar, kita iya. dengarkan seperti itu. Yang Nabi anjurkan itu adalah jawab muadzin yang adzan. Seperti itu. Masya Allah. Baik. Sudah, update. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu Abu Dayat, pertama harus kita pahami bahwa witir itu sebenarnya boleh awal malam, boleh akhir malam. Itu dulu disepakati. Supaya kita tidak salahkan nanti ikhwah yang sholat di awal, nah, tidak juga ya menyepelekan mereka bahwa ini ya kurang semangat atau apa. Intinya sepakat bahwa sholat namanya witir itu boleh awal malam, boleh akhir malam. Yang mereka perselisihkan adalah mana yang utama. Cocok yang Bapak tanyakan. Yang utama saja. Itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan akhir malam. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ada yang mengatakan tergantung keadaan. Jika keadaannya kita yakin akan bangun akhir malam, utama akhir malam. Tapi jika kita tidak yakin, kan kita tahu kadar diri tak? Kita setiap hari kan tidur di awal malam, kemudian akhir malam kita bangun atau tidak? Kita tahu kadar diri tak? Jika kita yakin dan sadar bahwa kita tidak bisa bangun akhir malam, lebih utama di awal malam. Dan pendapat yang merinci ini lebih bagus. Lebih bagus. Tergantung keadaan tak, Abu. Kita yakin akan bangun akhir malam atau tidak. Dan kita tahu itu. Dari kan bisa kita tanya nanti, gimana saya yakin? Kita tahu di kadar diri tak? Ada kebiasaan tak setiap hari. Adzan subuh tidak bangun, kecuali ibu kasih bangun. Misalnya begitu, berarti kita tahu kadar diri tak? Alhamdulillah. Wallahualam. Dah? Ya, silakan. Kasih Pak Akmal dulu. Oh, silakan, Bapak saya dulu ya, pegang. Baik. Jadi semua yang terkait dengan maslahat kebaikan hidup manusia ada apa dari Adam. Dari Adam. Cuman syariat Islam lebih sempurna. Karena innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak, kesempurnaan dan kemuliaan akhlak. Islam lebih sempurna. Ya, tidak ada kebaikan menurut untuk maslahat manusia kecuali pasti diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelum. Karena cuma Islam dia yang paling sempurna. Wallahualam. Baik Pak, sebenarnya lebih ke cinta itu kan Pak buah hasil Pak, hasil dari akhlaknya suami kepada istrinya, hasil dari akhlaknya istri kepada suami. Itu tumbuhlah nanti rasa cinta. Karena kalau kita cinta dulu berarti pacar dulu. Itu kalau cinta dulu baru menimbulkan kebahagiaan, berarti pacaran dulu Ki. Kan begitu kata? Jangan dibalik. Bahwa cinta itu akan timbul dari perbuatannya pasangan.
perjuangan pasangan. Lihat firman Allah Pak, bisa kita baca ayat terkenal itu. Biasa orang baca kalau menikah Pak Kamal tuh. Ya, ya. Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Jadi Allah ciptakan dulu itu pasangan untuk kita. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ilahnya, supaya kamu taskunu, cenderung kepadanya dulu. Kalau ada kecenderungan hati, baru lahir cinta, Pak. Tidak bisa itu cinta dulu baru lahir kecenderungan. Tidak. Ada Monyet, dulu. ya. Hah? Cinta monyet. Cinta monyet. Ya, itu. Kan kita di hutan ini. Oh, di hutan ya. Wah, Pak Kamal ini luar biasa saya. Ini teman terbaik saya nih. Iya. Kalau di hutan langsung cinta monyet ya. Wah. Apa tuh cinta monyet? Cinta seperti yang tadi kita jelaskan itu. Enggak. Ikut. Kita condong dulu kepadanya. Ketika kita condong kepadanya, maka kita akan melakukan sebab-sebab. Kita akan pergi, misalnya gini kan Pak, kita baca dulu biodatanya. Ada seorang perempuan yang kita mau lamar. Pasti kan kita cari tahu dulu infonya. Ketawa Bapak ketika saya bilang mau lamar. Iya, iya. Ada ibu datang Pak. Oh, pantasan Bapak takut-takut. Iya. Beliau kan ini harus ahli bonceng membonceng. Baik Pak. Jadi mohon maaf ini Pak. Iya. Dulu kan ketika kita mau lamar ibu pasti tanya dulu tuh. Kan begitu Pak. Untuk apa itu? Kan untuk supaya nanti kita yakin menjadikan dia pasangan kita. Setelah kita tahu, baru lahir cinta. Iya. Ada sebab-sebabnya yang dilakukan. Yaitu seperti yang Nabi SAW katakan, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dengan itu nanti kalau kita baik terhadap istri tak, baru lahir cinta. Tak kalau kita suka bentak-bentak, kasih bangun pakai kaki, tendang, suka pukul, tongkat tidak pernah turun dari pundak. Gimana caranya cinta lahir? Yang lahir adalah kebencian dari istri tak. Nah, malah yang ada adalah kalau kita izin keluar, iya jangan maki kembali. Ya begitu Pak. Tapi kalau kita baik, maka kita pergi, dia tidak biarkan. Kita di luar, dia akan tanya terus. Kan begitu Pak? Di mana Ki? Iya. Begitu Pak. Baik. Ya Ustaz, memang ini terkait dengan masalah keluarga. Namanya masalah. Semua orang pasti punya masalah Ustaz ya. Semua. Kalau tidak mau punya masalah di dunia, berarti hidup di dunia. Nanti di alam lain ada lagi masalah itu. Jadi masalah selalu ada. Ngeri Ustadz Kamal ini. Ya, jadi masalah itu ya pasti ada. Tidak ada yang tidak masalah. Tidak masalah. Ke situ saja pasti ada masalah. Baik. Cuma harus dijawab masalah dengan ketakwaan. Nah, itu. Baik, ngeri. Luar biasa, ya. Masya Allah, luar biasa Pak. Iya. Kita saja Pak yang ceramah. Iya, baiklah. Siap. Jadi Baik. ada saya baca Pak Kamal. Iya. Dulu pernah ada permintaan ceramah itu ya sebab kebahagiaan. Iya. Saya bacalah itu kitab Kutaib, buku kecil punya Syekh Abdul Razak, yang dia sebutkan 4 sebab kebahagiaan keluarga. Iya. Beliau kasihlah di pendahuluan situ. Bukan berarti keluarga bahagia itu tidak ada masalah. Iya. Tidak. Bukan yang diinginkan keluarga bahagia adalah keluarga yang tidak pernah cekcok. Mulus terus. Ora iso Mas. Baik, ngeri. Bukan berarti begitu. Iya, Jadi jangan pernah meyakini seperti itu. Iya. Wallahualam. Tadi tidak 4 tadi, cuma 1 tadi jelaskan tadi. Iya, nggak usah 4. Oh, Doro itu, Doro. Iya. Baik, saya bacakan dulu nih pertanyaan masuk ini. Saya ikut dijual beli mobil. Mobil tersebut kadang dipakai untuk pribadi
dan biasa laku 2 atau 3 kali dalam setahun. Bagaimana caranya mengeluarkan zakatnya? Baik. Jadi barang perdagangan selama dia belum terjual, yang dihitung dagang zakatnya adalah modal belinya, bukan jualnya. Jadi misalnya ini mobil, kita beli 100 juta. Ya. Datang waktu zakat, belum laku. Ya. Maka itu 100 juta dihitung. Modal belinya. Kapan diikutkan modal dengan jualnya, dengan untungnya? Ketika sudah terjual. Anggaplah begini. Bulan ini kita zakat. Ya. Bulan ini. Sudah datang waktunya setahun. Alhamdulillah terjual. Itu yang tadinya kita beli 100 juta, terjual 110 juta. Ya. Maka 10 juta ikut ke modal. Walaupun di malam kewajiban zakat. Malam itu. Jadi yang 110 tadi ini dihitung Hitung zakat. Jadi tadinya 100 juta tambah untung 10 juta. Karena zakat itu dihitung modal dan untung jika sudah terjual. itu perdagangan. Perdagangan. Ya, ya. Khusus perdagangan. Wallahu a'lam. Zakat perdagangan itu harus cukup haulnya juga, Ustaz. Sama. Zakat perdagangan itu sama dengan zakatnya harta yang lain. Harus berumur setahun. Harus ada haulnya, berumur setahun. Yang tidak dipersyaratkan umur setahun itu cuma pertanian. Zakat pertanian. Kalau pertanian setiap panen, tidak ditunggu simpan setahun. Ya, ya. Itu saja. Yang lainnya umur setahun. Wallahu a'lam. Ya, tapi Ustaz, mumpung kita singgung ini zakat pertanian, karena kebetulan saya di sini ada beberapa wajah-wajah yang punya wallet, saya lihat itu. Masya Allah. Itu kan ada beberapa daerah itu hasil sarang awal itu dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Itu gimana itu? Apa sudah cocok atau kurang Nah. cocok? Apa namanya itu, Pak? Bertani atau berternak? Beternak, Pak. Berarti tidak masuk. Iya. Tapi kenapa ada beberapa daerah ada perdanya malah itu, Ustaz? Berarti pemerintah, Pak. Itu kan kembali ke aturan pemerintah. Kalau kita berbicara hukum syar'i, ya yang disebut pertanian adalah pertanian. Jadi tindakan yang harus diambil oleh budaya sama Budes ini gimana itu, Ustaz? Kalau memang itu aturan pemerintah, keluarkan. Iya, boy, Abu Daya sama banyak walletnya. Banyak wallet, Ustaz. Pak Kamal juga kan banyak. Jangan. Baik. Alhamdulillah. Iya, ini sebagai pencerahan buat kawan-kawan. Jadi maksudnya kalau pemerintah yang tarik, sebenarnya kadang bukan zakat sebenarnya. Mereka bilang pajak. Cuma kadang dibahasakan sedekahnya zakat. Iya, sedekah atau zakat. Tidak ada masalah kalau pemerintah yang tarik kita kasih. Wallahu a'lam. Ya, jangan ngeyel melawan. Coba Pak Kamal silakan bertanya. Waalaikumsalam. Ada ini yang saya mau tanyakan, Ustaz. Saat ini untuk naik haji, kami sudah daftar beberapa puluh tahun yang lalu. Buat saya juga begitu, tapi qadarullah laki-laki meninggal dan digantikan oleh istri saya porsinya. Dan saat ini sudah insya Allah akan berangkat tahun ini. Cuma masalahnya saya mengusungkan diri ini, tapi qadarullah juga pemerintah sudah masuk di Bangkok, tapi yang lulus cuma 1 orang. Jadi istri saya dan mertua perempuan saya ini akan berangkat. Bagaimana hukumnya wanita yang berangkat haji tanpa mahram? Baik, Pak. Bagaimana pula dengan saya ini yang sudah berusaha tetapi tidak. Jadi saya sampaikan sama istri, haram hukumnya untuk pergi tanpa mahram. Tetapi saya tidak bisa larang full. Dia tetap mau berangkat. Kira-kira bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Baik. Terima kasih. Itu dulu yang kita urus, Pak. Seharusnya kalau kita larang istri, wajib dia taat dan dengar. Kan bukan maksiat. Kan istri itu, Pak, wajib taat suami. Selama bukan maksiat. Iya betul, Ustaz. Betul. Saya iyakan itu luar biasa ini kata-kata kita pada pagi hari ini. Jangan dulu umur. Jangan dulu umur, Pak.
Iya. Jadi pertama, ketika suami melarang istrinya dan itu adalah bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah, seharusnya wajib dia taat. Karena Nabi SAW katakan, "Lau kuntu amiron imro'an ayasjuda limri'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, maka saya akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Karena besarnya haknya. Baik percaya semua para laki-laki nih. Iya. Itu besarnya haknya, Pak. Seharusnya dia taat yang kita bilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, sekarang boleh nggak dia tidak menghiraukan itu? Dia tetap berangkat haji. Maka kita sampaikan kepadanya, anggaplah dia tidak dengar. Anggaplah tidak dengar. Kita sampaikan kepadanya bahwa syarat haji itu adalah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu apa? Kata para ulama, mampu harta, mampu badan. Ini laki-laki dan perempuan. Khusus perempuan punya mahram. Itu syarat. Itu syarat haji, Pak. Jadi 3 itu. 2 untuk laki-laki dan perempuan, 1 khusus perempuan. Mampu. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a. Bagi yang mampu. Mampu apa? Badan, harta. Badan artinya bisa ke sana. Harta ada biaya. Biaya untuk dia berangkat dan biaya untuk untuk keluarga yang ditinggal. Itu dia, biaya. Dan khusus perempuan punya mahram. Itu syaratnya. Itu adalah syaratnya. Kalau dia paksakan berangkat haji, maka dia 2 maksiat. Pertama, dia maksiat suami. Yang kedua, dia maksiat kepada Allah. Dan Rasulnya sekaligus. Karena Rasul melarang, mengharamkan perempuan safar tanpa mahram. Bagi perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengharamkan safar tanpa mahram. Seperti itu, Pak. Kalau dia paksa berangkat, semoga hajinya sah. Tapi syaratnya itu syaratnya tadi tidak. Iya. Iya. Hajinya ini sah atau tidak? Semoga. Kalau kita tadi itu perhatikan syaratnya ada 3, yang syarat ketiga tadi dilewatin. Baik. Siapa lebih keras? Sebenarnya sudah larang, tapi ya tidak ada. Ya biar Mi. Urusannya Pak Tom. Apakah saya juga berdosa atau? Ya kalau kita sudah nasihat, kita tidak dosa. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, kan itu lama orang antri. Terus dapat kesempatan besar, kapan lagi kita ini mungkin? Kan bisa tunda, Pak Tom. Ya. Sebenarnya bisa ditunda. Nah, Misalnya tunggu lagi ke tahun depan, tetapi kemungkinannya juga untuk mendampingi belum jelas. Nah, tunda Mi sampai jelas. Kan tidak ada kewajiban kalau tidak mampu, Pak. Siap. Tidak ada kewajiban. Dalam kaidah fikih ya begitu. La wajiba illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban kecuali bersamaan dengan adanya kemampuan. Perempuan tanpa mahram dianggap tidak mampu. Belum wajib dia haji, Pak. Karena dia dianggap tidak mampu. Jazakallah, Ustaz. Iya. Berat perjuangan saudara kita, Ustaz. Berat ya, Pak. Ya? Satu RT bisa dia bertentangan pendapatnya. Iya, masalahnya dalam rumah ya. Dalam rumah, Ustaz. Dengan tangga yang lain. Pokoknya yang penting kita sudah tegakkan nasihat sama istri. Jika istri paksakan pergi, berarti itu urusannya. Kata? Ya. Kita tidak berdosa. Jazakallah, Ustaz. Iya, sabar Kina. Terima kasih banyak. Baik, saya bacakan pertanyaan masuk ke kertas. Assalamualaikum Ustaz. Tolong beri saya nasihat agar bisa selalu berhusnuzon kepada Allah. Anak saya terkena penyakit kulit karena alergi. Umurnya baru 6 tahun. Sudah 4 bulan badannya ruam merah. Saya sudah coba berbagai cara, tapi tidak membuahkan hasil. Bahkan saya sudah mendoakan anak saya sewaktu umroh, tapi belum disembuhkan. Saya seperti berputus asa dalam berdoa. Mohon didoakan Ustadz kesembuhan untuk anak saya. Insyaallah, syafahullah, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqam. Amin. Kita doakan semua tahu. Semoga anaknya segera diberikan kesembuhan.
Cuma tadi ini umroh tidak ditulis dengan mahram atau tidak. Baik, Pak. Jadi yang harus kita pahami bahwa apapun yang menimpa kita di kehidupan dunia ini itu sudah tidak keluar dari ketetapan Allah. Yang dituntut dari kita adalah sabar. Itu ujian. Ya, itu adalah ujian. Dan Allah tidak akan menguji kita kecuali apa yang kita sanggupi. Dan mengenai ucapan kita tadi sudah banyak menempuh sebab, kita harus yakin bahwa sebab itu tidak berdiri sendiri. Seorang kan, ini masalahnya kita ini begitu. Kita ini kadang meyakini sebab itu adalah pasti terjadi kalau dilakukan. Tidak, sebab itu tidak berdiri sendiri. Sebab itu adalah di bawah kendalinya pencipta sebab, Allah. Jika Allah inginkan sebab itu menjadi sebab untuk kesembuhan anak kita, pasti jadi. Tapi jika Allah tidak menginginkan kalau itu adalah sebagai sebab untuk kesembuhan anak kita, tidak mungkin jadi. Iya, tidak mungkin terjadi. Dalam artian setelah itu, kita akan kembali ke takdir Allah. Akhirnya kita tidak akan kecewa. Tidak kecewa, kita telah berdoa. Sekarang kan gambarannya jadinya saya sudah berdoa umroh tapi tidak juga dikabulkan. Muncul kekecewaan. Tidak. Seorang itu ketika bagus dalam keyakinan terkait dengan takdir, sakitnya ini anak adalah takdir. Adalah takdir dari Allah. Ketika kita yakin, maka akan lahir nanti adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan perlu kita perhatikan, Allah berfirman di hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau kita bersangka baik, baik hasilnya. Tapi kalau kita bersangka buruk, buruk hasilnya. Maka jangan pernah bersangka buruk apapun yang menimpa kita. Katakan qadarullah masyafa' wa masyafa'al. Ini semua ketentuan dari Allah. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada sekarang adalah kita bersabar. Seperti nasihatnya Nabi SAW kepada seorang perempuan di hadits Bukhari Muslim, dia menangis di kuburan anaknya. Dia menangis di kuburan anaknya. Nabi katakan kepadanya, litasbiri walitahtasibi, hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Cuman perempuan itu tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dia bilang, ilaika anni, menjauh dariku. Tapi setelah itu dikatakan kepadanya itu tadi Rasulullah. Maka dia datang meminta maaf atas kesalahannya itu. Dan Rasulullah maafkan karena ini orang memang lagi sedih. Lagi sedih. Cuman setelahnya Nabi menasehatinya. Iya. Bahwa hendaklah dia bersabar. Wa innamas sabar inda sodamatil ula. Kesabaran itu adalah di goncangan pertama. Ketika ada musibah begini, ada penyakit yang menimpa, sabar di awal. Itu yang dituntut. Karena yang berat itu di awal. Maka nasihat yang diminta adalah kita bersabar. Kita bersabar. Wallahu a'lam. Iya, kita harus banyak bersabar. Dan jangan juga menganggap bahwa kita lah yang paling menderita di dunia ini. Tidak tahu bagaimana rupa sebelah. Bukan cerita lagi, Masya Allah. Ngeri sekali. Kayaknya Bapak keluar faedahnya kalau di sini. Tapi kalau saya lebih bahagia, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ngeri saya jadi, jadi tunggu jawaban Pak Kamal jadi. Coba yang lain silakan, silakan Pak, silakan yang pegang mic. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang masalah penciptaan, Pak Ustaz. Tentang Penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Ya. Penciptaan manusia itu menurut yang pernah saya baca bahwa penciptaan manusia itu ada dua katanya. Dari badannya sendiri diciptakan. Seluruh badan itu diciptakan. Tapi yang kedua, rohnya bukan diciptakan, tapi ditiup. Bah, Itu yang pernah saya baca. Bagaimana itu pendapat
Pak Ustaz dalam masalah ini? Hmm. Karena pada umumnya kita semua rata-rata bilang bahwa manusia itu diciptakan semua, tapi ada salah satu buku ini yang bilang bahwa roh itu ditiupkan saja. Ditiupkan begitu di. Iya, ditiupkan. Ditiup itu Pak, diciptakan itu. Ruh, jasad dan ruh manusia itu semua diciptakan. Cuman penggambarannya, ruh itu dimasukkan dalam keadaan ditiup bentuknya. Tapi sama diciptakan juga. Dicipta Pak, semua dicipta. Badan manusia dicipta, ruh manusia dicipta. Badan dan ruhnya dicipta oleh Allah. Semuanya dicipta oleh Allah. Iya, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dicipta. Semuanya dicipta oleh Allah. Iya. Biar Adam, kemudian ruhnya Adam, semua jadi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, wallah. Atau ada masalah lain tak? Kaitannya sudah Ustaz. Ya. Lewat di bawah saja. Di sini. Menderita kita di atas. Jangan kita kita menderita yang lain. Bismillah. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini. Lewat sini saja, Bu. Biasa orang lewat sini. Jangan diterbang. Ya lanjut tanya Pak. Bismillah. Silakan. Tapi Ustaz, saya punya rumah, terus ada kelebihan tanahnya. Kelebihan tanahnya itu tidak saya beli, tapi saya sudah tanya developer, katanya bisa aja dipakai dibangun. Jadi saya bangun. Kira-kira itu sah secara agama? Saya tidak beli itu tanah, tapi saya tanya developer, kelebihan tanah itu bisa Anda Tunggu gunakan. dulu Pak. Kelebihan tanah itu biasa kan orang kelebihan tanah sudah masuk dari bagian yang kita beli. Ada bentuk begitu Pak? Belum. Atau kelebihan itu adalah untuk fasilitas umumnya orang? Bukan. Itu tanah kan ada di belakang rumah. Saya kan ambil subsidi, jadi kelebihan tanahnya ada sekitar 1 meter. Iya. Oh, di jadi- sebelahnya ada rumah lagi. Di sebelahnya ada rumah lagi, tapi Baru di ada belakang- juga kelebihan 1 meter. Iya, di belakang Kan rumah itu saya. bagiannya Pak. Oh, Iya. Jadi itu Pak Kamal toh, masing-masing di belakang rumah itu, masing-masing dilebihkan. Supaya lurus. Dilebihkan memang memang begitu, dilebihkan karena kelebihan itu memang bisa kita bangun nanti dapur, jemur. enggak Pak, enggak Ustaz. Masalahnya di belakang rumah. Kelebihan tanahnya. Kelebihan tanahnya kan subsidi itu saya punya rumah 6 kali 13. Kalau saya ambil kelebihan tanah itu lagi, berarti tanah saya sekitar 6 kali 14. Jadi Tunggu, itu yang tunggu, 1 Pak. meter. Saya paham. Iya. Tapi masalahnya kan kita bilang ada rumah di belakang tak juga tak? Sudah enggak ada rumah di belakang. Tadi Kebun bilang punya ada. orang. Kebun Tadi punya orang bilang hanya ada. di samping. Iya, Di samping rumah ada. samping ada. Iya. Belakang tidak ada, saling belakang begini. Enggak ada. Tidak ada. Iya, Pak. Berarti di belakang tanah Iya. saja, bukan rumah. Bukan. Berarti bukan di tanah orang sebelah. Bukan, masih tanah perumahan. Hanya ada kelebihannya 1 meter Bagian dari lebih. kamplingan ya, tapi ada kelebihan 1 meter. Iya, betul. 1 meter itu dibayarkan lagi untuk hitungan lain, toh begitu maksudnya. 1 meter ngapain? 1 meter mau diapain? Enggak, iya dia 1 meter di belakangnya itu berarti tidak ada rumah kan? Iya, enggak ada, Pak. Dipastikan dulu. Enggak, bukan di masuk tanah orang sebelah. Bukan, masih tanah developer, tapi itu tanah bukan dari batas tanah, artinya di luar dari saya punya tanah. Tapi masuk dalam tanah yang dibeli oleh developer. Betul, Ustaz. Bukan tanahnya orang sebelah. Bukan, Ustaz. Karena masalahnya Pak, orang perumahan itu dia pelit dalam menghitung. Iya, Ustaz. Dia akan hitung itu meternya ke belakang ke depan. Baik sekali developer itu. Karena mereka itu Pak, per meter untung dia hitung. Iya. Begitu masalahnya. Itu dulu, betul? Jangan sampai yang dia tidak masukkan tadi itu tanahnya orang sebelah. Saya sudah tanya ke developer, dia bilang itu masih tanah Enggak, dia perumahan. mikir dulu Pak, garis sertifikatnya orang. Iya. Jangan sampai saat sudah kita bangun, ternyata itu adalah bukan tanahnya ini developer.
Karena dia itu Pak selalu hitung pas. Nggak ada developer mau rugi Pak. Iya, iya. Dia itu hitung per meter. Iya. Terus Pak, mohon maaf, itu rumah subsidi, nggak bisa memang kelebihan. Karena kapan kelebihan 1 meter naik harga? Mereka itu Pak ada standar harga. Iya. Bahkan tanah yang dipakai bangun, ada harga standar per meternya. Kapan lebih misalnya dari standar itu, nggak bisa dibangun rumah subsidi di situ. Ada aturannya itu Pak. Oh iya. Jadi dipastikan dulu, jangan sampai kita sudah bangun, ternyata itu tanahnya orang sebelah. Oh iya Ustaz. Jangan. Lebih baik kita bangun saja di tanah jatata, kemudian ada pun sebelah itu nggak usah dibangun. Kalau diizinkan ya pakai tanam atau apa. Oh jangan sampai punyanya orang sebelah. Ya Ustaz. Tanahnya orang. Seperti itu Pak. Oh iya. Kasih Ustaz. Tapi luas 1 meter tak bisa bikin WC. Iya kan 1 meter kali 6. Iya. Makanya saya bilang itu orang perumahan Pak tidak pernah mau rugi 1 meter pun. Karena ada hitungannya di situ. Karena mereka beli tanah juga per meter. Iya. Makanya saya pastikan dulu tadi, jangan sampai saya bilang boleh baru ternyata tanahnya orang. Iya, jangan. Lebih baik kita tidak masuk situ. Wallahualam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ini saya melihat ada sebahagian pasangan rumah tangga ketika suaminya kalem lembut, biasanya istrinya galak. Biasanya istrinya Galak. Kalau mau galak. Ya. Wah, Masya Allah. Ya, terus seru. Seru. Nah, ketika biasanya suami jadi galak, nanti istrinya baru bisa jadi lembut dan penurut. Nah, bagaimana caranya ini Ustaz agar yang bisa terjadi ini yang kita cita-citakan, kita menjadi kalem lembut, istri juga lembut dan penurut. Terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Wah, ngeri. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi memang Pak, sebenarnya kita memang terkait dengan perempuan, iya, tidak dianjurkan kasar. Tapi bukan juga kita lembut, tidak pernah keras pada tempat yang memang harus keras. Enggak. Kita memang dalam hadits Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Nabi bilang, indahapta tukimu kasarta. Kalau kamu pergi langsung keras mau meluruskannya, kamu akan mematahkan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati perempuan itu dengan baik. Tetap dinasihati. Karena juga Nabi lanjutkan di haditsnya, kalau kamu tinggalkan, maka terus akan bengkok. Artinya bukan berarti lembut itu kita tidak pernah keras. Bukan berarti keras itu kita tidak pernah lembut. Tapi harus hikmah. Lembut pada tempatnya, keras pada tempat. Begitu Pak. Wallahualam. Mutu seminggu soa, koko keras. Bah, ngeri. Tapi sebelum dibaca, saya bacakan dulu pertanyaan masuk ini. Lewat dos ya? Ya, lihat dos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, Tidak ada yang lewat daun Pak Kamal. daunnya mungkin tidak. Ustadz, suamiku sangat ringan tangan. Insyaallah. Di dalam menghadapi anak kami. Bahkan Oh saat anak ya, bukan anak. istri. Tapi dalam keluarga. Bahkan saat anak kami rewel, anak selanya umur 3 tahun, suamiku bahkan memukul dan mencubit. Saya sudah mengingatkan berulang kali agar tidak menyakiti anaknya. Seakan amarahnya di luar rumah. Namun suamiku bawa ke rumah dan melampiaskan ke anak. Poin kedua, di partai nasihat tadi ini. Yang kedua, apakah adik-adik suamiku untuk tanggungan suamiku Ustadz? Itu dulu Ustadz. Baik. Untuk yang pertama tentunya tidak boleh ya seorang itu ringan tangan. Iya, kepada keluarganya, istrinya, anaknya. Itu anak apalagi dibilang 3 tahun ya. Umur 3 tahun Ustadz. Iya. Enggak. Kita itu diizinkan pukul itu 10 tahun. Itu pun kalau dia enggak mau sholat. Ada hadis.
Muru auladakum bis-shalah wa hum bisab'in. Wadribuhum wa hum bi'ashrin. Perintahkan, ajak anak kalian untuk sholat dalam umur 7 tahun. 7 tahun. Ajak dia untuk sholat. Dan pukul dia ketika berumur 10 tahun. Ini kita 3 tahun sudah kita sikat ya. Nggak cocok. Iya. Dia belum paham ini. 3 tahun. 7 saja baru diajak. 10 baru dibilang pukul. Itu pun Pak Kamal. Ya. Di dalam sebagian hadits pukulnya tidak boleh berbekas. Pukulnya. Karena tujuan kita pukul adalah bukan untuk menyiksanya, tapi memberikan efek jera, rasa takut. Artinya kalau cuma diancam sudah cukup, tidak perlu sampai tangan di badan anak, itu cukup, jangan dilanjutkan. Karena ini untuk membab at-ta'dib, memberikan adab kepadanya, bukan menyiksanya. Ini pun di umur 10. Kita ini sudah baru 3 tahun sudah. Baik, Masya Allah. Iya. Tidak dibolehkan itu, jangan. Iya, kita harus tahan lemah lembut, tahan tangan ya dari keluarga kita sendiri. Wallahualam. Yang kedua, apakah adik-adik suamiku adalah tanggungan suamiku? Ibaratnya. Pertama tanggungan dari bapaknya dulu. Tanggungan dari bapaknya. Kecuali sudah tidak ada bapaknya, maka tentunya ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang yang memiliki ikatan kekerabatan lebih utama atas sebagian yang lain. Artinya kalau sudah tidak ada orang tuanya, maka kerabatnya, yaitu tentunya saudaranya. Wallahualam. Yang ketiga masih dari penanya yang sama. Ustadz, bolehkah saya meminta liburan dalam 6 bulan atau 1 tahun sekali? Apakah saya tidak berlebihan di dalam meminta? Boleh, yang penting suami tak mampu. Kalau memang suami tak mampu untuk memberikan waktu kita liburan, dia mampu beli tiket, mampu penginapan, atau apa. Iya, pokoknya suami tak mampu. Boleh, itu haknya istri. Ya. Haknya istri. Nabi membawa istrinya safar. Nabi kalau safar belum bawa istrinya. Di sebagian safar. Ada juga di sebagian safar belum tidak bawa. Tergantung bagaimana safarnya. Apakah memungkinkan untuk bawa istri atau tidak mungkin memungkinkan. Yang jelas Nabi pernah membawa istrinya safar. Dibolehkan. Wallahualam. Liburan boleh. Yang kayak sini kan liburan murah meriah, hemat, ladoma. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si A tidak boleh ke sini. Seperti itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Masya Allah. Betul itu yang kita bilang, Pak. Selama orang itu berada di atas Quran dan Sunnah, tambah lagi satu, Pak, di atas pemahaman sahabat. Nah, karena sudah banyak orang mengaku di atas Quran dan Sunnah. Makanya Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil menambahkan lagi. Dan itu sudah ada contoh sebelumnya dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, di atas pemahaman sahabat. Karena ada orang berdalil Quran pemahamannya, berdalil dengan hadis pemahamannya.
Sehingga menimbulkan yang namanya khilaf tadad. Khilaf yang memang berlawanan khilafnya, Pak. Khilafnya berlawanan. Tidak bisa dikompromi ini khilafnya. Memang harus kita jauhi pendapatnya, Pak, bukan orangnya. Harus kita jauhi. Kalau orang khilafnya tadad. Betul yang kita bilang. Selama orangnya ada ustadz berpemahaman Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, berdalil dengan Quran dan Sunnah, pemahaman di atas pemahaman sahabat, kita ikuti. Kita tidak boleh memboikotnya, kita tidak boleh melarang orang untuk ikut. Kita ikut. Iya, kita ikut. Kemudian masalah kadang ikhwan tidak bertegur sapa karena ada khilaf. Sebenarnya khilaf itu kan macam-macam, Pak. Ada khilaf memang, ya khilaf dimaafkan. Iya, khilaf dalam memahami fikih ayat, fikih hadis. Ya, kadang ada ihtimal ke pendapat itu, ada ihtimal pendapat ini. Seharusnya itu tidak membuahkan tidak bertegur sapa. Iya, mauqif saja kalau kita buka buku usul fikih, ketika ada sahabat memiliki dua pendapat, maka al-mauqif as-sahih, sikap yang benar yang kita lakukan adalah kita tidak boleh pertama mengadakan pendapat ketiga. Tidak boleh memunculkan pendapat ketiga kalau sebelumnya di sahabat dua pendapat. Mauqif kedua, kita wajib memilih pendapat ini sesuai dengan dalil yang kuat. Seharusnya begitu, Pak. Dan apa yang dipilih oleh yang memilih sesuai dengan dalil yang kuat, kita terima. Tidak boleh kita memboikotnya, mencelanya. Seharusnya begitu, Pak. Cuma kalau ada orang yang beda, yang kita lihat sikapnya berlebihan, berarti itu namanya person, Pak. Person. Tidak bisa kita mencela Quran dan Sunnah karena person. Seperti itu. Itu kekurangan orang. Itu sudah masuk ke masalah hatinya. Artinya seharusnya orang itu kan, kalau ada orang memilih pendapat lain dari dua pendapat yang ada, dia teman kita memilih yang itu berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya, ya itu ilmu. Kita cuma menjelaskan ini yang kuat. Kalau dia tidak terima, alhamdulillah. Yang penting kita pendapat yang kuat kita pegang. Seperti itu seharusnya, Pak. Wallahualam. Kita maafkan saya kalau ada begitu. Mic-nya kenapa? Ganggu. Halo. Ya, bantu Pak Mail. Pak Ismail ini pengantin baru, Ustaz. Hah? Pengantin baru. Kenapa bisa? Luar biasa, makanya cerah. Walaupun cuaca mendung tetap mukanya. Halo. Masya Allah. Kenapa gangguan ya? Lebih apa? Oke, sambil menunggu. Gimana kabar Pak Ismail? Oke. Alhamdulillah. Jadi Pak Ismail nikah ke berapa ini? Ya, Ustaz. Menikah ke berapa Pak Ismail? Yang pertama, Ustaz. Oh, yang pertama. Tidak enak terlalu di Masya Allah. Beliau itu orang setia, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Ya, tadi Bapak sudah selesai? Oke, silakan lanjut. Sambil menunggu itu saya baca dulu tema Ustaz. Jadi aman nih tadi, Pak. Jadi dimaklumi saja. Kadang itu, Pak, alhamdulillah, kalau kita terus terang, bukan hanya di tengah kita, Pak. Di luar sana kadang semua orang begitu. Kadang itu pengikut madhab lebih keras daripada pemilik madhab. Begitu itu masalah, Pak. Itu kan orang, person, Pak. Kita melihat nih, tadi ada pertanyaannya Pak Muhayyan ya? Iya. Dah, Pak Muhayyan, Pak. Bayangkan, pemilih madhab yang berpendapat kunut itu sunnah, tidak menyalahkan orang yang tidak kunut. Tapi kadang pengikut madhab, tidak kunut ini. Tidak sah salah. Iya kan begitu, Pak. Di 73 golongan ini. Itu salah. Tidak bisa begitu. Yang wajib adalah dia sampaikan Quran dan Sunnah kepada orang. Dia sampaikan Quran dan Sunnah kepada orang. Dan ini pemahaman sahabat dalam ini. Kan begitu, Pak. Dan kita berharap dengan yang kita pegang, kita selamat.
menjadi golongan yang selamat dunia akhirat. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sebelum yang pegang mic saya baca dulu nih. Ini kita Ustaz karena pertanyaan. Wah, bismillah, bismillah. Bismillah, apakah saya berdosa bila melawan suami yang ingin memukul anak? Karena saya marah bila anak saya dipukul. Bah. Iya. Pertama jangan dulu langsung lawan, Pak Toh. Iya. Nasihati dulu suami bahwa jangan pukul anak. Iya, nasihati dulu anak. Kamu mau contohkan dulu. Kan anak itu kan suka meniru. Iya, iya. Anak itu suka meniru. Jadi seharusnya kalau dia tidak lakukan, dia perintah atau dia melakukan larangan, seharusnya kita contohkan saja dulu. Kita mau contohkan, jangan langsung pukul. Ya, karena sekali lagi anak itu difitrahkan di atas, ia taklid. Anak itu suka taklid kepada ibu bapaknya. Dinasihati dulu suami. Kalau didengar alhamdulillah. Kalau didengar alhamdulillah. Kalau tidak didengar, nasihat yang mendalam itu boleh kita kasih pelajaran dulu, jangan melawan. Kasih pelajaran dulu, coba kasih punggung. Setiap pukul suami, anak kasih punggung. Begitu. Iya, iya, iya. Nah, Terus bisa. Iya, bisa seperti itu. Iya. Itu yang dilakukan bertahap namanya dalam masalah itu. Kalau tidak didengar dulu juga, doakan hidayah untuknya, tidak usah dilawan. Tidak usah dilawan supaya kita tidak masuk dalam kedurhakaan terhadap suami. Wallahualam. baik. Tadi siapa yang bertanya itu? Silakan. Saya bacakan dulu pertanyaan yang di kertas. Apakah sholat qobliyah subuh bisa dilakukan jika kita terlambat sholat subuh? Misal kita bangun jam setengah 6 atau jam 6. Bisa. Nabi pernah terlambat di sebuah perjalanan. Mereka mampir di sebuah tempat tidur di safar. Mereka tidak bangun kecuali matahari sudah tinggi. Maka mereka pindah dulu. Nabi bilang kita pindah dari tempat ini. Kemudian belum perintahkan Bilal adzan. Padahal sudah matahari terbit. Mereka sholat 2 rakaat sunnah, kemudian sholat subuh. Boleh kalau kita terlambat bangun untuk melakukan sholat sunnah kemudian sholat wajib. Wallahualam. Iya. Tapi gimana seandainya Ustaz? Kalau kebiasaannya yang bangun seperti itu? Nah, tidak boleh, Pak. Oh, enggak boleh. Wajib dia bangun di tepat waktu. Ini kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Adapun kebiasaan tidak boleh. Harus dia melakukan sebab-sebab yang membuat dia terbangun cepat. Harus dilakukan. Dia lakukan sebab-sebab yang membuat dia bangun cepat. Dia pasang alarm ke alarm bernyawa atau alarm yang mati. Alarm bernyawa maksudnya istrinya. Dia pesan kepada istrinya. Kalau kau dengar azan subuh kasih bangun. Boleh dia bilang berpesan. Kalau saya tidak bangun-bangun boleh percikan air di muka saya. Boleh. Dia berpesan begitu. Wallahualam. Kalau misalkan istri itu teman SKM, teman sekamar. Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang bertanya ini? Bismillah. Ya, silakan. Ustaz. Ada sebuah kasus di sebuah keluarga Ustaz. Ini suami Ustaz, dia ada penyakit. Jadi dia tidak bisa kerja, tidak bisa lagi ngapa-ngapain Ustaz. Istrinya itu siap Ji untuk merawat suaminya Ustaz. Tapi pada suatu hari Ustaz, istri ini membangun rumahnya, dia renovasi rumahnya. Jadi dia pulangkan suaminya untuk ke rumah orang tuanya agar ada yang urus di sana karena dia sibuk untuk membangun rumahnya Ustaz. Tidak ada juga tempatnya untuk di rumah yang direnovasi. Jadi dia kembalikan kepada orang tuanya. Tapi pada saat rumahnya sudah jadi, istri meminta kembali suaminya. Tapi orang tuanya tidak mau lagi Ustaz. Dia tidak mau untuk kembalikan suami ini kepada istrinya. Padahal tapi suami juga mau kembali juga sama istrinya Ustaz. Solusinya bagaimana itu Ustaz? Dia nasihati orang tuanya.
Nah, dia sampaikan kepada orang tua. Dia bicarakan baik-baik sama orang tua. Bahwa kewajiban dia untuk kembali tinggal bersama istrinya. Tapi kalau memang orang tuanya paksa, orang tuanya tidak memberikan jalan kecuali pisah, dia tidak apa-apa, dia taati orang tuanya. Nah, dia taati orang tuanya. Itu tidak ada masalah. Dan tidak berdosa baginya. Maksudnya saya Cerai. lebih berhak orang tua atau istri? Orang tuanya. Orang tua itu. Itu kalau laki-laki. Kalau laki-laki berhak orang tuanya. Ada kisah dulu kan? Iya. Dari Ibnu Umar. Dia menikahi seorang perempuan. Tapi Umar tidak suka. Oh, Ibnu Umar sangat cinta kepada istrinya. Cuman Umar tidak suka. Akhirnya dia suruh Ibnu Umar untuk ceraikan. Tapi Ibnu Umar tidak dengarkan. Akhirnya Umar melaporkannya kepada Rasulullah. Menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, ati abak, taati bapak, taati bapakmu. Jadi kalau bapak menyuruh itu anak untuk ceraikan istrinya, dia taati, mubah. Iya, tidak boleh karena istri dia durhakai bapaknya. Begitu Pak. Kita pahami mungkin. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan ketika bapaknya bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya, berarti itu sudah diserahkan ke pemimpinan. Sudah diserahkan ke pemimpinan kepada suaminya. Adapun kalau anak laki-laki, tidak. Kalau orang tua bilang ceraikan istrimu, diceraikan. Diceraikan. Itu poin di kisah tadi. Wallahualam. Dah. Mungkin mertua ada ketersinggungan karena pakai kata-kata dikembalikan. Gitu Kayak barang mungkin saya dikembalikan. Iya. Mertua saya, kenapa kau kembalikan? Mungkin dititip sementara, maksudnya barangkali tadi ya. Karena dikembalikan itu tadi mungkin wah mertua tersinggung. Persetujuan sama-sama juga itu Pak Kamal. Kata-kata kembalikan tadi itu ya, masya Allah. Luar biasa. Silakan yang lain. Ayo siapa? Weh silakan. Kalau Bu Sofian paling pernah titipan baca ini Ustaz Bu Sofian. Tahu memang kita ya. Bismillah. Iya. Jadi kadarullah kami mendapatkan informasi bahwa katanya ini Ustadz dan bersama tim mendapatkan musibah dari Safar. Nggak usah kita bilang di sini itu Pak. Kita sudah tutup. Oh begitu. Aduh. Sebulan ditutup, bulan ini disingkip. Halo Pak Ustadz, karena ada katanya nasihat yang mendalam di antara beberapa. Kami mau mendengarkan apa kira-kira nasihat yang mendalam sampai itu yang kena musibah itu berbahagia, justru berbahagia tidak menuntut begitu Ustaz. Apa kira-kira? Oh ibrohnya Ustaz. Ya itu ibrohnya Ustaz yang kami tahu. Ya. Iya, tapi masalahnya kita tidak mau kasih tahu orang ini. Oh, iya. Untuk kebaikan Ustaz. Kan begini Pak. Kita itu sebenarnya ya kalau kena musibah di jalan tidak pernah kabarkan ke orang. Karena kalau kita kasih kabar orang, dua sikapnya orang. Ada orang senang kalau kita kena musibah. Ada juga orang ya merasa alhamdulillah kasihan. Sebenarnya bukan pertama kali kami kena musibah. Cuman memang ini bulan lalu ya. Bulan lalu deh memang orang tidak rasa bahwa kita kena musibah. Karena memang kita tidak pernah ceritakan kepada orang. Karena juga alhamdulillah kami itu selama safar dakwah itu kalau ada musibah begitu selalu ada kemudahan. Makanya kami tidak pernah sama sekali ceritakan ke orang bahwa bahkan pengurus dakwah mungkin kita tidak pernah kasih tahu kami lagi kena musibah. Kecuali ada keterlambatan baru dijelaskan kami ada sesuatu di jalan. Iya. Dan memang alhamdulillah. Tapi karena Abu Sufyan tanya, memang kami kemarin safar bulan lalu kan kesini juga. Tabra beruntun kami di tengah. Itu intinya. Iya. Tabrak depan, tabrak belakang, tabrak. Karena depan, ia berhenti. Kan maksudnya dari situ, kan waktu itu kalau saya pribadi lihat mobil, kita kan paling rusak. Karena di belakang cuma depan cuma belakang. Kalau kita di tengah, depan belakang.
Cuman kita kan melihat posisi di jalan, bahwa kita juga ndak menyalip orang, kita lagi lari lurus. Berarti kan saya dalam hati bilang, ya takdir. Karena kan kita tidak dicari-cari, kita cuma di tengah. Jadi saya bilang di teman-teman bahwa murni ini, walaupun kalau kita pun nyalip kan takdir, tapi kita sebab. Kita sebab orang celaka. Kalau ini kan memang bukan kita sebab celaka. Karena kita bukan di depan sekali. Ada 2 mobil di depan. Kita ketiga. Terus ada di belakang. Ada di belakang. Jadi kita di tengah, kita juga ndak lagi menyalip. Makanya saya bilang, di teman-teman kita di mobil, takdir ini. Bukan kita yang cari. Iya, bukan kita yang cari. Itu yang pertama. Tapi kan yang ribut, yang di belakang sama depan. Jadi saya bilang bahwa waktu itu, ini adalah tidak bisa dihindari, Pak. Ini murni takdir dari Allah. Kan kita juga kan sudah berusaha di belakang, mungkin saya bilang, kalau saya mau tuntut Pak, saya lebih mahal. Karena mobil saya lebih mahal dari mobil yang menabrak. Kalau kita mau tuntut. Sekarang bagaimana kita terima ini takdir? Kita masing-masing pulang cepat. Karena kalau kita baku tahan di sini nih, biar kapan dah selesai. Bahkan lebih mahal biaya kalau kita proses daripada kita berdamai. Saya bilang, Aimi, kalau depan saya bilang, Pak, kita yang rem depan, saya maafkan kita. Saya maafkan kita, saya tidak ambil. Cuman kalau di belakang menuntut, saya tahan kita. Saya bilang begitu. Jadi saya bilang, akhirnya kita bujuk semua orang itu, semua orang membujuk itu yang di belakang. Karena saya bilang, Pak, ini takdir. Takdir, tidak ada orang cari celaka. Tidak ada, semua kita mau selamat. Tapi ini kan tidak bisa dihindari. Ini takdir dari Allah. Biar kita mau apapun, salahkan siapapun, tidak usah. Kan ada yang mengatakan, lihat CCTV ini, ada CCTV jalan. Tidak usah, takdir ini. Mau kita cari CCTV pun, tidak ada gunanya itu. Ujung-ujungnya tetap kita keluar biaya. Iya, jadi saya bilang, kita ini takdir, terima saja. Yang penting saya memang pertama saya turun, saya datangi mobil. Tidak ada jawab apa Pak kita. Saya tanya yang depan. Tidak ada jawab apa. Saya lagi ke belakang. Pak, tidak ada jawab apa. Saya tanya, oh tidak apa-apa. Saat kita keluar semua dari mobil, saya bilang, yang penting Pak, kita semua selamat. Mobil bisa diperbaiki. Itu intinya saya bilang. Yang masalah adalah kalau ada di antara kita yang meninggal, itu kan yang baru kita masalahkan. Kalau mobil itu Pak, ya dapat rezeki, bisa diperbaiki. Dan kita kalau menerima takdir Allah, akan dimudahkan itu. Betul, saat dia terima itu Pak. Saat dia terima, itu orang depan, langsung dia bilang, nanti bawa ke bengkelku di dekat rumah. Baru begitu. Iya. Artinya saya pertama takdir kita pahamkan orang. Karena itu masalah. Karena muncul keluh kesah dari kita, muncul menyalahkan orang lain. Kalau kita tidak paham takdir. Itu yang saya tekankan pertama di mereka Pak. Bahkan di teman-teman sendiri. Iya, takdir ini. Tidak usah kita tunggu saja apa yang mereka mau. Apa yang mereka maukan. Iya. Dan saya kasih paham waktu kumpul Pak, ada Pak polisi datang. Saya paham, kasih paham juga memang begitu, takdir. Takdir. Kita tinggal sekarang kita mau saya memang bilang, kita mau panjang atau mau pendek. Karena kalau mau panjang berarti mau mida apa Pak? Saya takdir juga itu kita mau panjang. Saya bilang begitu Pak, mau panjang atau mau pendek. Saya tunggu keputusan tak. Saya duduk nih. Sampai mereka datang setelah itu. Bilang Ustaz pendek saja. Sudah salaman, akhirnya kita bubar. Begitu intinya. Tapi tidak usah diperbesarkan itu. Iya, wabillahi wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak. Bagaimana Ustaz, ada lanjutannya? Sudah? Oke. Saya bacakan dulu Ustaz. Masuk ini.
Assalamualaikum. Mau nanya Pak Ustadz. Ketika saya sholat maghrib berjamaah, saya teringat dompet saya ketinggalan di tempat wudhu. Dan ketika saya sudah sholat 1 rakaat, saya batalkan sholat saya. Teringat dompet saya ketinggalan. Setelah saya menemukan dompet saya lanjutkan sholat saya yang tertinggal. Apakah hukumnya sholat saya sah atau tidak? Dia lanjutkan. Dia lanjutkan bahasanya di sini, Ustaz. Artinya dia tidak bangun dari awal. Ini karena nggak bisa ditanya ini orangnya. Jadi kita anggap saja kan, mungkin jangan kita anggap ya. Nanti kita salah jawab. Iya, masalahnya. Maksud saya ini dia sambung atau dia jadikan dirinya masbuk? Kan begitu ini tuh. Kan bisa dia lanjutkan, artinya tidak batal ke sholatnya dengan pergi ambil dompet. Iya. Iya. Yang pertama Pak Kamal, sebenarnya jika di dompet itu adalah tidak terlalu berharga, maka dia sholat sampai selesai. Tapi kalau memang dompetnya itu adalah berharga, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dia penjagaan terhadap harta. Tidak apa-apa dia keluar dan pergi ambil dompetnya. Tidak apa-apa dia keluar dan dia pergi ambil dompetnya. Tapi dia bangun sholatnya lagi dari nol. Dia bangun sholatnya lagi dari nol. Karena dia sudah pergi. Beda kalau pergerakannya seputar situ. Seputar situ. Tidak masalah. Dia hanya membangunkan anaknya. Ambil anaknya, gendong. Hanya sekitar situ. Tidak sampai berpaling dari kiblat. Tidak sampai berpaling dari kiblat. Dimaafkan. Dimaafkan. Adapun sampai keluar ke tempat wudhu. Ini harus dia bangun dari awal sholatnya. Dia bangun dari awal. Wallahualam. Baik, kita sudah di sini jam 8 lewat 20 menit. Sudah 1 jam lebih. Masih ditunggu pertanyaan? Silakan. 1, 2. Ya silakan Pak. Mic-nya sudah pegang belum? Woi, sampai jam-jaman di sini. Pokoknya, kan ini Pak Kamal rencana libur jam 10. sebentar ya? Iya, libur. Bismillah sampai jam 9 Pak Kamal. Jadi kita berarang dulu di sini. Berliburan di sini. Alhamdulillah. Kalau saya bebas, kalau libur jam yang sebentar berarti kan agak bebas sih. Alhamdulillah. Ini dulu boleh yang dekat. Oh, ya. Kasih mic. Ya. Merapat Ki, Pak. Sama dilihat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan ini. Orang yang bertanya ini tentang masalah ini orang masuk Kristen, Pak. Innalillah. Masuk Kristen ini dipaksa karena dia mau menikah dengan orang Kristen, orang Kristennya perempuan. Tetapi di dalam masuk Kristen Kristennya apa Pak? Ahlu kitab? Kayaknya begitu, Pak. Ini cuman dia titip saja pertanyaan ini. Kemudian dia menikah di gereja, tapi dimandikan dalam gereja itu katanya di apa-apa dalam. Masalahnya di saat diresmikan di dalam situ dia mengucapkan syahadat. Di saat dikasih apa-apa semuanya di dalam situ hanya mengucapkan syahadat saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu katanya dia bilang. Kemudian apakah karena dia sudah mengucapkan itu tidak ada dalam hatinya dia mau masuk Kristen karena dipaksa saja. Nah, hukum sini bagaimana Pak Ustadz? Apakah Islam dia batal atau bagaimana? Baik. Yang kedua lagi. Satu itu dulu Pak. Satu dulu karena anu nih. Baik. Yang pertama Pak, kita tidak boleh keluar dari agama kita karena perempuan. Dia laki-laki, Pak. Iya, karena perempuan. Oh iya. Wah, kayaknya Bapak kurang kopi nih. Iya, kasih kopi. Kasih kopi beliau dulu. Iya.
Jadi pertama itu Pak, tidak boleh kita menukar agama kita dengan perempuan. Dengan dunia seisinya pun tidak boleh kita tukar. Dengan agama kita Pak. Tidak boleh sama sekali. Itu hal yang pertama Pak. Hal yang pertama. Kemudian yang kedua memang, syariat kita itu kan sebenarnya menghalalkan perempuan dari ahli kitab. Tapi tidak sebaliknya. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Makanya saya tanya kita di ahli kitab. Halal Pak. Walaupun perempuan muslimah lebih baik daripada perempuan non-muslimah. Walaupun dia menakjubkanmu. Artinya walaupun dia halal, tetap muslimah terbaik. Walaupun dia budak. Bahkan kata Allah, iya, perempuan muslimah budak lebih baik daripada musyrikah. Seharusnya kalau membuat dia berubah agama, dia tidak pilih Pak. Dia tidak pilih. Banyaknya di sana muslimah. Dipaksa tadi katanya Ustaz. Sekarang ini yang kita mau masuk. Sekarang dipaksa. Apa daruratnya? Apakah dia akan dibunuh? Ya begitu katanya Pak Ustaz. Dibunuh. Ya. Kalau tidak menikah itu perempuan. Ya betul. Dan terus setelah itu, apakah dia dibunuh kalau tidak keluar dari Islam? Kayaknya begitu juga Pak Ustaz, karena selalu kalau diancam katanya. dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, dimaafkan. Dimaafkan. Ada Quran Pak. Ada Quran. Saya lupa surat apa itu. Ada Quran kalau seorang dipaksa Pak, dimaafkan hal tersebut. Dia dimaafkan hal tersebut. Iya. Di surah An-Nahl 106. Iya. Allah berfirman, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi." Di situ dikatakan, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan, ini dimaafkan. Yang tidak dimaafkan itu adalah kafir kepada Allah setelah keimanannya dari syarah sadrah. Syaraha bil kufri sadron. Dia lapang dadanya dengan kekafiran itu. Lapang dadanya dengan kekafiran itu. Kata Allah, fa'alaihim ghadabullah, fa'alaihim ghadabum minallah. Atasnya kemurkaan dari Allah. Walahum adabun azim. Dan baginya siksaan yang besar. Bagi orang yang lapang dadanya dengan kekafiran. Adapun yang dipaksa, hatinya tetap di atas keimanan, dimaafkan keterpaksaan. Begitu Pak. Wallahualam. Terus yang kedua Ustaz, ini masalah yang kedua ini masalah binatang kecil, cicak. Membunuh cicak? Iya, cicak ini kan ada sering-sering dia buang air itu di masjid. Cicak ya? Iya, cicak. Kan itu dia ini kan binatang kecil. Karena pernah saya baca bukunya bahwa setiap yang punya transfusi darah merah itu kalau dia berak itu najis katanya. Setiap yang punya darah merah. Berarti yang kecil, binatang kecil. Binatang kecil, bukan seperti onta, seperti kuda, singa, ya, ayam, singa. Itu katanya di dalam buku tersebut dia bilang bahwa para ulama salaf meneliti tentang masalah itu. Katanya ada dua ulama itu yang menyatakan bahwa satu orang yang bilang bahwa dia kan dulu penelitian masalah itu dipotong itu itu cecak dipotong, kemudian dia tidak punya darah. Tapi ada yang ulama yang satu, itu menurut buku itu Pak Ustaz, itu ulama yang satu dipijit dia punya dia punya badan itu ternyata dia punya darah. Dia punya darah itu berarti, dan dia punya tulang ekor tulang belakang. Sekarang begini Pak, kucing punya darah nggak? Punya Pak Ustaz. Punya tak? Iya. Dimaafkan kencingnya dan tainya.
Dimaafkan kencingnya dan kotorannya. Bukan najis. Oh, bukan najis Pak ya? Iya. Kenapa itu? Padahal dia punya darah. Karena itu dia bilang juga di situ Pak Ustaz, ada Begini, sudah pada begini. Kalau sudah ada dalil, sebenarnya tidak ada penelitian. Tidak perlu kita teliti. Penelitian itu adalah untuk membuktikan betul ini dalil. Sebenarnya Pak, kita itu cicak, dimaafkan kotorannya, itu karena disamakan dengan kucing. Ketika Nabi ditanya dengan tentang kucing, di hadits Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu termasuk yang berlalu lalang di antara kalian. Sungguh dia tidak najis. Jadi dia tidak najis Pak, karena syariat maafkan. Tanpa kita teliti berdarah atau tidak. Ilahnya syariat maafkan, maka kita maafkan. Semua yang keliling di tengah kita tidak najis. Cicak, kecoak, berdarah atau tidak. Supaya kita tidak capek lagi nanti lihat teliti darahnya kecoak. Begitu Pak. Tikus, tidak najis kotorannya. Makanya Pak, di hadits Nabi yang lebih ajaib ini Pak, lebih menakjubkan di hadits Nabi, kalau tikus masuk di mentega dan dia mati, buang tikusnya dan makan menteganya. Apa yang kita bilang? Nah, tikus berdarah. Kan begitu Pak? Kenapa? Karena dia dimaafkan. Dia termasuk hal yang tidak bisa kita hindari. Selalu datang di tengah-tengah kita. Dimaafkan Pak. Jadi tidak perlu lagi penelitian. Dia dimaafkan. Itu intinya Pak. Ya. Supaya kita tidak bingung kita dibaca. Penelitian itu untuk mendukung hukum. Begitu Pak. Wallahualam. Taib, luar biasa Bapak ini. Beliau giat membaca. Sebetulnya ada bukunya, kasih beliau buku. Masya Allah. Ada buku di mana saya kasih Bapak. Ingatkan Mas, ada buku Bapak kuat membaca. Kitab Tauhid besar Pak yang hijau itu. Kasih beliau. Beliau kuat Bismillah. membaca. Bismillah insyaallah. Ya Pak ya. Utang itu sudah. Pak, utang. Ya. Tagih Ki. Ya, ada Pak insyaallah. Saya baca dulu pertanyaannya masuk, mumpun cuaca masih bisa. Saya sholat berjamaah tapi ketinggalan 1 rakaat pada saat imam salam. Saya ikut salam juga karena lupa kalau telat. Kemudian teman ingatkan, tetapi saya sempat bertanya, kenapa? Dalam kurung saya bicara. Kemudian saya berdiri menambah 1 rakaat. Apakah itu sudah benar? Apakah saya harus sujud sahwi? Baik, orang kalau kurang dari yang rukun, artinya luput 1 rakaat dia salam, kemudian diingatkan, kemudian dia tambah, susawi. Nabi pernah begitu. Belum sholat 2 rakaat, para sahabat bertanya, apakah sholat sudah dikosor? Atau engkau lupa? Maka ketika dijelaskan bahwa memang sholat kurang, Nabi tambah, kemudian sujud sahwi 2 kali setelah salam. Wallahualam. Baik, langsung pertanyaan terakhir. Dan kalau hujan ini Pak Kamal, kita kemana? Sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut ini, kalau hujan gimana nih? Kita kemana? Kita ke istirahat Ustaz. Kita ke itu bola darah nenek. Oh gitu ya. Baik. Oh, salah terjemahannya itu bahwa house itu rindu kampung halaman, salah terjemahannya itu. Baik, ngeri Pak Kamal ya. Semua Baik. belum kritik ini. Assalamualaikum. Salam. Apakah saya berdosa kalau melawan suami lewat WA? Nah, ini dia. Itu melawan suami lewat apapun salah. Mau lewat WA, lewat apa lagi Pak Kamal? Video. Pokoknya lawan suami itu salah. Karena suami itu adalah bos tak? Bos ya? Iya. Suami itu bosnya suami. Manajer. Bosku dalam ini. rumah. Iya. Manajer dalam rumah. Iya. Baik, ngeri. Iya, 01-nya. Iya, 01-nya Indonesia. Iya, dia kan pemimpinnya. Iya. Pemimpinnya, nggak boleh dia lawan. Kalau salah dinasehati. Kalau salah dinasehati, kalau lalu diingatkan, bukan dilawan. Bukan dilawan. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan ditunda dulu pertanyaan ya. Kita nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Karena waktunya kita istirahat ini. Jangan kita beralasan karena mendung. Saya mewakili teman-teman
mengucapkan jazakumul khairan kepada para panitia yang bersusah payah untuk memobilisasi semua hal yang dibutuhkan di tempat ini. Kalau ada yang kurang maksimal mohon dimaafkan. Dan kepada owner Ladoma kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk menampung Abu Ilyas CS di tempat ini. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan bahwa untuk kajian sebentar kitab jual beli di MMA yang tercinta diliburkan untuk safari dakwah kali ini. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.